Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Arta tidak habis pikir mengapa Gita bersikukuh mengajak Arta pergi ke pasar malam dadakan di jam pulang kantor mereka. Dengan ogah-ogahan, Arta akhirnya menuruti permintaan Gita. Meski awalnya mereka harus berdebat soal tidak mandi sebelum ke pasar malam. Kenapa sih nggak boleh pulang dulu buat mandi? Butuh mandi Git, bau ketek nih. Kamu nanti blenger deket-deket AA. Arta beralasan sambil mengikuti Gita yang menggandengnya masuk ke dalam area pasar malam yang lumayan ramai malam itu. Nggak apa-apa lagian aku nggak percaya sebau itu. Selama selalu pakai deodoran yang tahan sampai 48 jam itu kan. Gita menatap ketek basah di balik kemeja biru langit slim fit Arta. Kata siapa? Nggak pernah pakai deodoran kok. Spontan Arta merapatkan kedua ketiaknya karena Gita terus menatapnya di sana. Terus selama ini pakai apa? Tanya Gita penasaran. Karena selama ia menjadi pacar Arta, tidak pernah sekalipun dia mencium aroma asem bin aneh dari ketiak pacarnya itu. Bedak ketek harum sari, jawab Arta, meski sebenarnya ia berbohong pada Gita. Hei, burket, Gita mencibir menirukan ekspresi bintang iklan produk deodoran yang sedang tayang di televisi. Makanya kita pulang dulu aja ya Git. Mandi nggak pakai lama deh, janji. Nanggung keburu kemalaman, ujar Gita sambil menarik tangan Arta agar mengikuti langkahnya. Ya udah, kalau nanti kamu ikutan dikerubutin lalat jangan salahkan AA. Gerutu Arta sedikit kesal mengikuti Gita yang mampir ke lapak penjual permen kapas yang dapat dibentuk sesuai pesanan. Sini. Gita melambaikan tangannya memanggil Arta yang tampak ogah-ogahan menghampirinya. Beliin aku permen kapas dong, pinta Gita bagai anak kecil. Bikinin satu mbak. Arta membuka dompetnya. Mau dibentuk seperti apa? Hello Kitty, Doraemon, atau bentuk hati? Penjual permen kapas bertanya. Kamu mau permen kapasnya dibentuk apa Git? Arta bertanya pada Gita yang malah tampak memperhatikan wajahnya dengan sorot mata mencurigakan. Aku mau permen kapasnya dibentuk kayak kepala AA aja, gimana? Gita menunjuk ke bagian rambut kribo mengembang Arta dengan wajah jahil. Memang mirip seperti permen kapas jika dilihat-lihat. Arta tercengang dan menatap penjual permen kapas sambil bertanya dengan sedikit kesal. Emang bisa? Bisa mas, tolong ditunggu. Sambil menunggu pesanan permen kapas yang dibuat mirip kepalanya, Arta berdiri sambil mengedarkan pandangannya ke segala penjuru area pasar malam yang kebetulan sedang diadakan pula pentas dangdut. Seolah sudah terprogram dalam otak Arta, kedua tangannya langsung terangkat dan mengepal di depan dadanya, bergoyang dengan gerakan lambat menghayati alunan musik dangdutnya. Haredang, haredang, haredang. Itu lagu yang dinyanyikan orkes dangdut itu. Namun kesenangan duniawi itu hanya sesaat karena Gita mengejutkannya. Udah jadi nih Gita mengagetkan Arta yang sedang asyik berjoget sambil menunjukkan gumpalan permen kapas yang dibuat semirip mungkin dengan kepalanya. Astaga, Arta memekik kaget, tapi bukan karena permen kapas yang dibuat mirip dirinya, tapi karena ia melihat sosok mirip Anya yang tiba-tiba melintas tak jauh di depannya, sendirian melangkah dengan terburu-buru. Kenapa nggak mirip bentuknya? Gita menyorongkan gumpalan permen kapas itu hingga menutupi pandangan Arta. Mirip kok mirip, Arta menepis lembut tangan Gita agar tidak menghalangi pandangannya. Tapi kebelet pipis nih, kamu tunggu di sini dulu ya. Cari toilet atau semak-semak, ujar Arta beralasan padahal tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan sosok yang ia lihat tadi benar-benar Anya atau bukan. Iya jangan lama-lama ya. Di antara kerumunan orang banyak, Arta mencari sosok Anya yang barusan ia lihat tadi, sosok yang juga mengenakan sepatu kets yang sama.
Arta yakin perempuan itu pasti Anya. Tapi mengapa Anya ada di pasar malam? Mengapa tampak berjalan sendirian? Penelusurannya kemudian berhenti pada sosok Anya yang tampak dikuntit oleh dua sosok pria berpenampilan rapi seperti anggota mafia Itali. Bahkan salah satunya Arta pernah melihatnya di kediaman rumah Pasha. Dari kejauhan Arta mengamati Anya dan dua orang itu, yang akhirnya malah berkejar-kejaran. Aneh, pikir Arta sambil menatap pemandangan yang tampak ganjil. Anya tampak menghindari kedua orang itu. Penasaran dengan apa yang terjadi, Arta membuntuti ketiganya, menyeruak di antara keramaian pasar malam, membangkitkan firasat buruknya tentang penampakan Anya yang tiba-tiba di pasar malam. Sepertinya Anya sedang mengalami kesulitan di tempat ini. Apapun itu masalahnya, Arta harus mencari tahu secepatnya. Meskipun Arta harus menuai omelan-omelan dari orang-orang yang tak sengaja ia tabrak karena untuk memperpendek jarak antara dirinya dengan Anya. Saat Anya tampak kebingungan harus bersembunyi di mana, dengan cepat Arta menariknya masuk ke dalam arena rumah hantu yang tampak temaram dan menyeramkan, membuat Anya nyaris berteriak hingga ia tahu siapa penolongnya. "Ini gue," Arta berbisik tepat di telinga Anya, membuat perempuan itu terkejut mendengar suara yang amat ia kenal. Kini ia melihat Arta nyengir lebar di tengah-tengah temaramnya penerangan rumah hantu, membuatnya tampak mirip 11-12 dengan hantu jadi-jadian di arena rumah hantu. "Ya Allah, lo tak, gue kirain setan, sumpah lo bikin gue kaget." Anya menghela nafas lega pada akhirnya, bahkan ia tidak lagi melihat anak buah Pasha yang mengejarnya. "Ngapain lo di pasar malam sendirian?" Arta bertanya tanpa basa-basi, ia benar-benar ingin tahu. "Gue jalan-jalan lah," Arta beralasan. Anya beralasan berbohong tentang tujuan sebenarnya, yaitu melarikan diri dari kejaran dua orang anak buah Pasha yang mengejarnya hingga ke pasar malam. "Sendirian?" tugas Arta dengan nada sengsi karena jawaban Anya. "Iyalah, aneh buat lo." Anya berkilah. "Terus lo ngapain di pasar malam?" Anya balik bertanya. "Gue lagi temenin kita jalan-jalan," jawab Arta sambil menggaruk rambut kepalanya yang benar-benar gatal karena belum mandi keramas. "Terus di mana dia?" Anya bertanya untuk memastikan Arta tidak berbohong karena ikut membuntutinya. "Ada dia gue titipin di lapak permen kapas," jawab Arta jujur. "Lalu kenapa tadi lo menghindari anak buah Pasha?" Arta balik menuduh dan membuat Anya sontak terkejut. Arta ternyata mengenali kedua orang yang mengejarnya tadi sebagai anak buah Pasha. Oh, mereka. Anya memutar otak untuk membuat alasan yang tepat agar Arta tidak mencurigainya. Arta mengangguk sambil menatap Anya lekat-lekat, menunggu jawaban. "Gue paling malas diikuti bodyguard, tak. Tahu nggak? Sejak menikah gue jadi punya bodyguard yang mengikuti gue kemana-mana pun gue pergi. Bikin gue jengah, jadi tadi gue sengaja menghindari mereka biar lebih bebas aja," jawab Anya panjang namun tidak membuat Arta puas dengan jawabannya begitu saja. Anya masih bisa melihat sorot mata Arta yang tampak masih menyimpan kecurigaan atas dirinya yang tiba-tiba muncul di pasar malam. "Udah sana temui Gita, tak, jangan biarkan dia nunggu terlalu lama." Anya mengalihkan perhatian Arta pada Gita. Kalau gitu ikut gue," pinta Arta. "Kemana?" "Ketemuan sama Gita lah." Anya terdiam menatap Arta. Ia harus ikut menemui Gita agar Arta tidak curiga padanya. Karenanya Anya mengangguk setuju. Paling tidak ia akan aman sementara waktu dengan adanya Arta bersamanya. Menemui Gita yang terlihat kesal dan sedang melahap permen kapas yang tampak menyerupai kepala Arta. Anya sebenarnya ingin tertawa, namun ia tahan karena Arta tampak menyesal karena meninggalkan Gita cukup lama untuk berpura-pura mencari toilet. "Aa, kenapa lama pisan ninggalin aku di sini? Emang pipis di mana sih?" Dengan wajah cemberut Gita memarahi Arta dan tampak kesal saat melihat Anya datang bersama pacarnya. Tadi nyari toilet sampai ke Aceh, Git, makanya lama." Arta mencandai Gita agar gadis itu reda kekesalannya sambil memandang Anya
yang tampak kurang berkenan dengan alasan Arta soal mencari toilet hingga ke Aceh. Terlalu berlebihan meski itu hanya gurauan. Tatapan Gita lalu beralih pada A-nya yang dari tadi berada di belakang Arta. "Anya, sama siapa ke sini?" Gita memberi pertanyaan yang lagi-lagi paling benci Anya jawab karena harus kembali berbohong. Bersambung, thank you for watching.